intinya saya menjelaskan pada problem utamanya ya teman-teman. Jadi teman-teman misalnya ketemu transmisi yang nggak bisa maju mundur untuk unit grader, jangan panik dulu, jangan otak-atik transmisinya dulu, tapi kita cek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, kita jumpa kembali. Kali ini saya mau ngerjakan ini unit grader Komatsu ya teman-teman ya, GD405A. Trouble-nya itu begini teman-teman ya. Kita naik ke kabin dulu. Oke, jadi permasalahannya teman-teman ya, dari operator kemarin itu diceritakan bahwasanya masalahnya di transmisi nih teman-teman ya. Jadi transmisinya itu susah dipindahkan posisi. Jadi dari maju ke mundur itu susah banget. Jadi kalau udah maju misalnya nih, contohnya seperti ini nih teman. Nah ini misalnya masuk gigi 1 nih, atau sampai gigi berapa ya, sampai speed 6, ini nggak masalah nih teman-teman ya. Terus kemudian misalnya dari maju dipindah ke mundur begini, gigi 1 atau seterusnya, itu transmisinya akan tetap maju. Jadi unitnya akan tetap maju terus teman-teman ya. Nah setelah itu si operator itu menggerak-gerakkan ininya ya teman-teman ya. Tuasnya ini digerak-gerakkan ke kanan kiri, kemudian dicoba mundur lagi. Nah tiba-tiba mau, kalau sudah mau mundur sampai 6 itu unitnya mau teman-teman mundur terus. Kemudian saat dipindahkan ke maju lagi, ke posisi maju, unitnya kembali tetap mundur. Nah gitu ceritanya. Nah jadi di sini sampai digerinda-gerinda nih teman-teman ya. Jadi asumsinya mungkin selektornya, bukan selektor ya, tuas ini apa, kurang geser ke kanan atau ke kiri gitu ya. Ini makanya sampai di gerinda-gerinda nih teman-teman. Nah ini saya coba akan menjelaskan sistem kerjanya ini dulu teman-teman ya. Kita buka dulu ini. Oke, di sini sudah kita buka nih teman-teman ya. Nah ini biar lebih gamblang nih teman-teman. Oke, jadi kalau tuas ini digerakkan ke kanan atau ke kiri, teman-teman bisa lihat ya, benda mana yang bergerak. Jadi ini ya teman-teman ya. Nah ini naik turun ya, artinya dia memposisikan ini teman-teman ya, ke kanan atau ke kiri ya. Nah jadi begini teman-teman ya, karena udah digerinda tadi, casingnya yang di sini udah digerinda teman-teman ya. Asumsi kita juga sama kayak operator. Tuas ini kurang ke kanan atau ke kiri ya ketika mendorong ini ya, kabel yang menuju transmisi nih ya teman-teman ya. Asumsi kita sama. Nah setelah kita buka casingnya, otomatis kan makin ini ya, pergerakannya makin luas ya teman-teman ya. Nah makin luas ya. Tapi ternyata dengan begini teman-teman, itu problemnya masih belum ketemu teman-teman ya. Problemnya masih sama. Oh ternyata bukan karena ini kurang lebar, itu ya teman-teman ya. Nah terus kemudian di sini teman-teman, di sini itu ada busing ya teman-teman ya, di dalam ini. Aduh sorry. Nah ini teman-teman. Nah ini dalam ini nih ada busing teman-teman ya. Ada busing, kemudian di dalam sini tuh ada busing. Nah bukanya ini dilepas dulu teman-teman ya. Ini ada baut, dilepas dulu, kemudian dipukul ke sana, digeser. Nah kemudian di sini ada key subnya ya, jadi dicongkel dulu, kemudian nanti dikeluarkan ke sana. Nah untuk mengeluarkan ke sana teman-teman, nah kita lihat dulu ya. Nah ini kelihatan nggak ya teman-teman ya? Aduh, tutup spring ya teman-teman ya. Ntar kameranya geser dulu. Nah itu, nah ini teman. Nah ini mentok ya teman-teman sama casing di sini ya. Makanya ini dibelah ini teman-teman, dibikin cendela supaya ini bisa mundur ke sana. Karena kalau kita buka
buka ini teman-teman, nggak bisa karena pennya ini, kancingannya pen ada di sebelah sini, kemudian pennya harus dipukul ke sebelah sini ya, gitu ya. Kalaupun kita mukul dari sebelah sini ke sana, di sini ada dinding, jadi tetap harus dikeluarkan esi. Jadi tetap buka ini, kemudian supaya ini bisa mundur ke sini, itu dibuka ya teman-teman. Di sini di gerinda, bikinkan jendela. Nah ini partnya di gerinda pas tulisan ini teman-teman, supaya memudahkan aja teman-teman, nanti dilas lagi. Nah setelah itu ini teman-teman ya, dilepas. Kemudian ini ada juga baut tirotnya di sini. Nah itu juga dilepas. Nah setelah dilepas, di dalamnya tuh ada busing ya teman-teman ya. Kira-kira contoh busingnya seperti ini ya teman-teman. Nah ini contoh busingnya ya teman-teman di dalam. Ini bukanya gampang banget. Kalau sudah di luar posisinya ya teman-teman, tinggal dipukul aja pakai baut berapa ya, 16 mili kalau nggak salah ya teman-teman. Nah ini udah keluar. Nah jumlahnya 4 pieces nih teman-teman ya. Nah, oke. Nah, setelah dilakukan penggantian teman-teman, kita pastikan tidak oblak lagi. Kemarin sebelum diganti itu oblak banget teman-teman. Nah ini udah nggak oblak banget teman-teman. Nah digeser gini udah nggak oblak, udah nggak kocak gitu ya teman-teman ya. Nah ternyata teman-teman setelah diganti busingnya itu, problemnya itu berubahnya nggak signifikan ya. Jadi kadang-kadang kambuh gitu masih ya, kadang-kadang kambuh, mau maju mundurnya tetap susah. Kalau udah mundur nanti majunya susah. Jadi sejatinya seperti ini teman-teman ya. Ini saya coba jelaskan sedikit buat teman-teman. Misalnya kita masukkan gigi 1 ya teman-teman ya. Gigi 1 posisi mundur ya. Nah ini kan tanpa pemisah ya teman-teman ya. Jadi maksudnya tanpa pemisah tuh ini teman-teman ya. Otomatis kalau nggak ada pemisahnya ini kan ini mudah ya digerakkan ke sana ke sini ya. Walaupun posisinya di gigi, misalnya di gigi besar nih sampai ke 3 misalnya. Nah itu tetap bisa digerakkan ke sini. Nah tuh digerakkan ke sini tetap bisa ya, karena nggak ada pembatasnya ya. Jadi sistem kerjanya transmisi itu sebenarnya seperti itu teman-teman. Jadi apa, gigi 1 sampai 6 itu maju mundur giginya sama teman-teman, yang digunakan sama. Jadi perbedaannya hanyalah letak posisi tuas ini aja. Jadi ketika teman-teman nih ya, tanpa pembatas ini, misalnya nih masuk gigi 1 nih, tiba-tiba teman-teman digeser nih, ya tiba-tiba unitnya akan maju teman-teman kalau posisinya arah ke sini. Kemudian kita geser ke sana tanpa kita oper netral dulu, itu unitnya akan mundur gitu teman-teman ya. Kemudian oke ya, udah sampai situ ya. Ini maju mundurnya 1 sampai 6 itu hanya menarik tuas di sini ya teman-teman. Nah itu nanti ada tuas yang menghubungkan ke selektor di control valve ya teman-teman ya. Nah saya akan menjelaskan yang ini nih teman-teman, pemisah maju mundurnya ya. Nah, penggeraknya itu ya, pemicunya maju mundur itu kan dari sini ya teman-teman. Hanya ini aja teman-teman. Nah ini ada tali kabel. Orang biasa nyebutnya itu, kalau orang di daerah sini namanya labrang ya teman-teman. Nah itu kelihatan ya teman-teman ya, labrangnya ya. Sorry videonya agak bergetar. Nah ini, nah di situ kan ada setelannya ya teman-teman ya. Itu bisa disetel. Nanti kurangnya kemana itu bisa disetel. Usahakan posisinya di tengah-tengahnya ini teman-teman ya, di tengah-tengahnya tuas. Nah ini posisi netralnya di tengah-tengahnya tuas ya, netralnya ini jangan ke kanan atau ke kiri. Nah kita paskan di tengah-tengah. Kemudian kabel yang tadi itu masuknya di sini teman-teman. Nah
Aduh, nggak kelihatan ya teman-teman ya, susah banget nih. Nah itu teman-teman. Nah ini teman-teman ya, nih. Nah itu ada dua komponen ya teman-teman ya. Nah dari sini mungkin kelihatan ya teman-teman ya, tuh. Nah satu kabel ini, satunya yang atas ya, satunya itu ya, yang atas ini ya teman-teman. Nah kita ngerjakan yang atas dulu. Nah itu di sana itu ada baut setelannya juga teman-teman di dalam sana. Jadi ini buat teman-teman yang melakukan pernah turun transmisi atau overhaul atau servis apapun, jangan lupa itu setelannya ditandain teman-teman ya. Ini triknya ya. Kalau nggak ditandain atau teman-teman lupa nyetelnya, itu nanti unitnya bisa maju nggak bisa mundur, atau sebaliknya bisa mundur nggak bisa maju, atau nggak bisa maju mundur sama sekali. Itu pengalaman saya kemarin. Nah terus kalau yang ini adalah kopling ya, kopling yang di kaki itu ya teman-teman ya. Nah dia tugasnya hanya menarik spool yang di dalam control valve ya. Dan ini teman-teman, sistem kerjanya hanyalah ketika spool bergerak ke belakang, artinya terdorong oleh kabel ini ya, bergerak ke belakang, dia unitnya akan menjadi maju. Kemudian jika ke depan, maka unitnya akan mundur. Oke ya teman-teman. Jadi permasalahannya ternyata bukan hanya di bushing aja, ternyata setelan ini juga bermasalah. Nah ini bekasnya disetel tuh. Nah, kemarin juga udah kita setel tuh, kelihatan bersih itu ya teman-teman ya. Sama yang di sini teman-teman. Nah ini nih kita setting dari bawah aja teman-teman. Nah ini teman-teman ya. Nah itu bisa disetel ya teman-teman ya. Oke, ini sudah kita rapikan kembali ya teman-teman. Ini coba kita hidupkan dulu. Oke ya, kita tes maju mundurnya ya teman-teman ya. Bismillah. Oke, tuh maju teman-teman ya. Oke. Oke, kita oper mundur nih teman-teman. Oke teman-teman ya. Nih teman-teman, tuh kasusnya kayak ini tadi teman-teman. Kadang-kadang dia masih mau teman-teman. Oke, maju. Nah, ini aja kalau dorongnya ndak mentok masih maju teman-teman. Tuh, malah nggak mau tuh. Tuh. Nah, udah saya gas nggak mau. Ini udah masuk padahal. Ini tinggal didorong aja. Dia akan mundur nih. Tuh, teman-teman ya. Jadi kasusnya seperti itu teman-teman ya. Cuman ini sekarang udah nggak perlu mentok nih. Ini nah, nggak perlu nempel di sini teman-teman tuh. Dia udah mau mundur, nggak kayak kemarin tuh. Tuh, udah oke ya teman-teman ya. Oke, kita parkirkan dulu teman-teman ya. Oke, kasih ke netral. Ini tangan satu nih teman-teman, jadi agak susah nih teman. Oke. Oke, kita matikan. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya tidak menunjukkan caranya mengganti bushingnya, mungkin teman-teman nanti ya udah tahu sendiri lah ya kan. Intinya saya menjelaskan pada problem utamanya ya teman-teman. Jadi teman-teman misalnya ketemu transmisi yang nggak bisa maju mundur untuk unit grader, jangan panik dulu, jangan otak-atik transmisinya dulu, tapi kita cek ini apa tali labrang yang menuju ke valve maju mundurnya ya teman-teman ya. Nah itu kita cek dulu teman-teman ya. Jadi jangan panik lah intinya. Oke teman-teman,
Mudah-mudahan apa yang kita bagikan selalu bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.